Shalom, apa kabarnya jemaat yang diberkati Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus berada di tempat masing-masing. Tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya mungkin saat ini kita berada dalam situasi khawatir, tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan yang memberikan kami kesehatan, napas hidup yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami punya Allah seperti Engkau. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan mulai ibadah. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi hati pikiran kami, menyucikan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, saya akan membacakan ayat sebagai panggilan beribadah kita pada hari ini. Terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-7, berbunyi, "Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Saya percaya di situasi pandemi ini membuat kita begitu khawatir. Tapi percayalah, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Yeah.
Tiba saatnya bagi kita untuk menurunkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, tetap percaya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, saya mengajak jemaat untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini, semuanya oleh kemurahan dan kasih-Mu. Tuhan telah memelihara kami di situasi apapun, dalam setiap pergumulan apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kesempatan ini, Tuhan Yesus. Kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, membuka hati kami dan menguasai hidup kami. Sehingga firman-Mu ini, Tuhan Yesus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami dimampukan oleh Tuhan dalam melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hamba yang terbatas, dan biarlah Engkau yang berotoritas, biarlah Engkau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Di minggu ini kita boleh bersama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52.
Sekali lagi Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52, firman Tuhan demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di situasi atau kondisi saat ini banyak hal yang terjadi kalau kita melihat. Ada bencana alam, ada kecelakaan, bahkan yang sampai saat ini yang begitu hangatnya, yaitu mengenai virus COVID-19 ini. Nah, ketika kita melihat atau ada di dalam situasi tersebut, pasti kita mengalami yang namanya ketakutan. Maka dari itu, topik atau tema dari perenungan pada hari ini yaitu jangan takut, taat saja. Sederhana sekali, jangan takut, taat saja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, banyak hal yang membuat seseorang itu bisa menjadi takut. Ya. Hal yang terutama seseorang bisa menjadi takut adalah kematian. Tentu saja semua orang takut kalau sampai di ambang atau di ujung yang namanya kematian. Kalau saya ingat masih kecil itu, ketakutan saya itu bukan kematian ya. Waktu saya masih kecil itu, saya punya cerita ini. Waktu saya masih SD, kemudian di tetangga kami itu ada nenek. Dan waktu itu saya bersama dengan abang saya sebutkan nama nenek ini. Ya. Nah, kalau kita di daerah saya itu menyebutkan nama yang lebih tua itu tidak baik atau tidak sopan. Nah, ketika saya sebutkan nama nenek ini, akhirnya abang saya mendengarkan dan dia mau katakan bahwa hal itu tidak baik dan akan dilaporkan kepada orang tua saya. Dan itu menjadi saya takut sekali. Ya, kenapa kalau sampai diberitahukan kepada orang tua, pasti papa mama saya marah. Maka dari itu apa yang saya lakukan ketika abang saya menyuruh untuk mengambil ini, menyuruh saya untuk melakukan ini, saya nurut terus, saya ikut terus supaya abang saya tidak memberitahukan. Nah, itu menjadi ketakutan saya. Atau mungkin anak-anak kecil sedang main game gitulah, atau main handphone misalnya. Sementara papa mama sudah melarang pada hari ini tidak boleh main handphone. Namun karena ia sedang main handphone, karena tidak tahan lagi, ketika ia mendengar papa mama datang, pasti dia sangat ketakutan. Nah, banyak yang menjadi ketakutan bagi kita juga sebagai orang percaya. Baik sakit penyakit, kematian, atau mungkin juga masalah ekonomi. Itu menjadi ketakutan dalam hidup kita. Tapi kalau berbicara mengenai dosa, jarang sekali orang bisa menjadi takut. Saya nggak tahu kenapa orang jarang takut dengan dosa. Tapi kalau berbicara sakit penyakit atau kematian, itu sangat takut sekali. Nah, ketakutan-ketakutan ini itu menjadi hal alamiah dari manusia. Kita tidak bisa menyangka bahwa saya tidak pernah takut. Pasti saya juga pernah takut. Atau jemaat Tuhan juga pernah takut dalam situasi atau keadaan apapun. Nah, kalau kita melihat di teks atau
dalam firman yang telah kita baca, kita melihat ada ketakutan para murid pada waktu itu. Yang pertama, ketakutan mereka ialah karena ada angin sakal. Ya. Angin sakal. Yang kedua, pasti ketika ada angin sakal itu ada badai. Dan pasti ada air yang masuk di dalam perahu mereka. Selain itu, ketakutan mereka adalah prasangka hantu. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang, mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Nah, ini menjadi ketakutan-ketakutan mereka. Dalam hidup kita juga, ya, mungkin jemaat Tuhan pernah menjadi seorang nelayan. Ya, ketika berhadapan dengan badai, itu tidak mudah, saudara ya. Itu menjadi hal tantangan dan pasti kita takut. Atau juga pekerja tambang, kalau misalnya kita di job saya di sini, ketika kita masuk di terowongan, saat bekerja tiba-tiba ada gempa, pasti kita sangat takut sekali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketakutan itu membuat kita banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita takut sehingga membuat kita untuk lupa Tuhan? Atau oleh karena ketakutan itu, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dalam peristiwa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini, kalau kita melihat, ada hal yang menarik, saudara, yaitu ada sebuah perintah dari Tuhan Yesus. Dijelaskan di ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Ini adalah sebuah perintah. Berbicara mengenai perintah, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika atasan memberikan perintah kepada bawahan, apa yang kita lakukan? Yaitu harus taat melakukannya. Nah, perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid membuat para murid tidak ada yang namanya sungut-sungutan, tidak ada yang namanya mengelak atau tidak ada yang namanya menolak. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, mereka melakukannya. Namun pertanyaannya, ini kalau kita melihat para murid ini adalah sebagian adalah seorang nelayan. Ya. Hidup sebagai seorang nelayan, pasti dia bisa memperkirakan cuaca. Pasti dia bisa memperkirakan situasi ketika ia pergi ke laut atau ke danau. Pasti di awan ada cuaca yang kurang bagus. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka bahwa mereka harus berangkat terlebih dahulu, saya yakin bahwa pada waktu itu mungkin sore hari cuaca kelihatan mendung atau bagaimana. Dan para murid pasti tahu apa yang akan terjadi. Selain itu juga, kalau kita melihat dalam sisi ketuhanan Yesus Kristus, pasti dia juga tahu kalau nanti ketika para murid ini tiba di tengah danau atau di mana, pasti terjadi sesuatu. Pasti ada angin sakal karena dia Allah, dia Maha tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap menyuruh mereka? Kenapa Tuhan Yesus tetap memberikan perintah kepada mereka untuk berangkat ke seberang? Maka kita melihat di sini yang namanya adalah ketaatan. Tuhan mau melihat bagaimana ketaatan para murid kepada Tuhan Yesus. Maka saya mau katakan bahwa masalah atau situasi apapun yang kita alami saat ini, kita diperhadapkan juga dalam sebuah tindakan, yaitu ketaatan. Poin pertama dalam hidup kita, dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini adalah melalui masalah itu, kita diperhadapkan dengan yang namanya ketaatan. Ya. Apa sih yang namanya taat itu? Taat adalah nurut atau patut. Ya. Kalau misalnya bahasa-bahasa sekarang ini, taat itu sering atau banyak orang katakan taat itu adalah tidak ada alasan titik. Mau dibalik dari kanan atau ke kiri tetap juga taat. Berbicara mengenai ketaatan,
maka kita harus tahu kepada siapa kita taat. Yang pertama, kita taat adalah kepada Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Sebagai orang percaya atau orang-orang Kristen pada saat ini, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat peristiwa ketika para murid ditangkap dan diperhadapkan dengan mahkamah agama pada waktu itu, Petrus katakan karena mereka ditahan dan mereka diberikan satu perintah supaya mereka tidak lagi memberitakan firman atau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Namun Petrus menjawab, pilih ya, mana yang lebih benar, taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Nah, kita juga harus taat kepada Allah. Poin pertama bahwa hidup kita itu sebagai orang percaya, kita harus menjadi taat. Yang kedua, yaitu taat kepada Allah. Yang kedua adalah bukan hanya kepada Allah juga, tapi kita harus taat kepada pemerintahan. Ya, mungkin bertanya, kok harus taat kepada pemerintahan? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 2, saya bacakan Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi jelas firman Tuhan di Roma 13, firman Tuhan katakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan. Ya. Kita sebagai orang percaya juga harus taat atau patuh kepada pemerintahan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, yaitu COVID. Ya. Mungkin kita melihat COVID diperhadapkan dengan iman. Ya. Banyak orang yang membicarakan saat ini bagaimana iman Anda terhadap COVID ini. Minggu lalu kita sudah belajar ya, bagaimana iman kita ketika di situasi yang saat ini, yaitu COVID atau masalah apapun. Namun dalam COVID ini juga, selain dari iman, kita juga diperhadapkan yang namanya ketaatan, yaitu kepada pemerintahan. Ya, jangan kita menjadi orang yang bebal, jangan kita menjadi orang yang keras hati, tidak mau taat kepada pemerintahan. Ya, kalau kita melihat pemerintah saat ini, Tuhan juga pakai mereka. Ya, Tuhan juga pakai, karena firman Tuhan katakan tidak ada pemerintahan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka pemerintahan juga punya hikmat dalam mengatasi atau mempermudah ketika melihat situasi ini untuk menanganinya. Ya, pemerintahan sudah menerapkan yang namanya prokes atau protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu bagaimana kita menjadi taat. Ya. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ya tidak mungkin kita taat kepada pemerintahan. Yang utama taat kepada Tuhan, tapi yang kedua taat juga kepada pemerintahan. Ketika pemerintah memberikan peraturan, harus menerapkan protokol kesehatan, ya selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah saat bertemu dengan orang lain, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan dan lain sebagainya, kita harus juga melakukan. Ya. Kecuali kalau pemerintahan yang menyuruh kita untuk berbuat yang tidak benar. Ya. Jangan kita menjadi konyol, kita menentang pemerintahan. Kita berkata, saya punya iman, ngapain saya takut virus? Saya punya iman, kok kuat, kok hebat saya orang percaya. Virus itu saya lawan. Itu konyol namanya, itu tidak benar. Ya. Karena firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 12 berkata, Amsal 27 ayat 12,
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Hati-hati. Jangan kita memiliki iman yang konyol, ya. Dan kita memiliki iman yang hanya di kepala saja dan berlagu kuat, hebat, berlagu orang percaya, orang Kristen. Saya tidak perlu pakai masker, ya. Beberapa saya ketemu orang, ya, kemudian saya pakai masker. Yang anehnya dia berkata begini, ngapain pakai masker terus? Nggak usah pakai masker. Virus itu tidak berlaku kepada orang percaya. Kita punya iman. Nah, bagaimana kalau berhadapan dengan ini? Ya, ngapain? Nggak usah pakai masker lagi gitu. Nggak usah cuci tangan gitulah. Nah, ini yang salah. Jangan kita memiliki hikmat seperti ini. Firman Tuhan katakan kalau ada peristiwa, ada masalah, kita harus menghindar kalau ada malapetaka. Ya. Jangan kita berjalan terus. Akhirnya nanti kita akan mengalami yang namanya kecelakaan, kita binasa. Ya. Nah, berbeda dengan Daniel. Kalau kita melihat Daniel bersama dengan kawan-kawannya, mereka tidak taat kepada pemerintahan di Babel pada waktu itu. Kenapa? Karena pemerintah menyuruh mereka untuk melakukan yang tidak benar. Nah, itu saya anjurkan. Kalau ada pemerintahan menyuruh saudara untuk melakukan yang tidak benar, ya tolak gitulah. Tapi kalau pemerintahan menganjurkan untuk melakukan yang benar, ya kita harus taat. Kalau kita melihat peristiwa Daniel bersama dengan kawan-kawannya, dengan mereka menetapkan tidak menajiskan diri, ya, untuk memakan makanan para dewa pada waktu itu di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak melakukan, mereka taat kepada Allah, tapi menolak untuk melakukan apa yang pemerintahan atau raja sampaikan pada waktu itu. Itu baru benar. Tapi kalau berbicara mengenai COVID, prokes saat ini, kita harus taat, saudara. Ya, jangan kita menjadi orang yang sok kuat, sok beriman. Ya, karena virus ini dia menyerang siapapun, anak-anak, orang tua, agama siapapun, semuanya sama, dia bisa menyerang. Jadi tetap terapkanlah untuk mengikuti anjuran pemerintahan, yaitu kita harus taat. Selain itu, kalau kita melihat juga peristiwa, kenapa juga ketaatan ini dalam menjadi hal yang utama juga dalam hidup kita ketika ada situasi atau masalah apapun. Ya, kita melihat peristiwa di Mesir. Kalau kita hanya mengandalkan iman, ya, dengan iman yang konyol, itu peristiwa di Mesir ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ya, kemudian ada 10 tulah yang Tuhan izinkan atau berikan kepada bangsa Mesir, dan di tulah yang ke-10 itu kematian anak yang sulung. Tuhan itu memberikan perintah yaitu kepada bangsa Israel, yaitu untuk memberikan darah atau memasang darah itu di atas pintu mereka. Ya. Tuhan memberi perintah kepada mereka untuk mengoleskan darah. Ini satu hal yang sederhana kita belajar dari sini. Tuhan menyuruh mereka. Ya, kalau kita berpikir, loh, kenapa Tuhan harus suruh begitu lagi? Kan Dia yang berkuasa, ngapain kalau Dia memusnahkan bangsa Mesir? Ya, bangsa Mesir lagi gak usah melakukan hal itu. Tapi tidak. Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk mengoleskan darah, ya, supaya mereka selamat. Sama halnya juga, ya. Tuhan memberikan perintah kepada kita saat ini melalui pemerintahan. Kita harus taat, ya. Kita harus taat supaya kita juga bisa selamat. Jadi poin yang pertama, melalui masalah atau situasi apapun kita juga diperhadapkan yang namanya ketaatan. Yang kedua, kalau kita melihat peristiwa di tempat ini, peristiwa maksudnya di teks firman Tuhan kita, melalui masalah itu, ya, itu juga kita diperhadapkan atau membuktikan yang namanya iman. Ya, saat ini juga situasi apapun, bagaimana kondisi iman kita, bagaimana kondisi iman saudara saat ini, makin lemahkah atau makin bertumbuh? Ya. Iman itu terjadi dengan adanya praktek, adanya masalah. Kalau kita hidup baik-baik, maka iman kita tidak akan pernah kelihatan.
Ya, iman itu jangan hanya di mulut saja, saya percaya, tapi ketika ada masalah, ada ujian, ya, maka tidak kelihatan imannya. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan di peristiwa kepada para murid di tempat ini. Tuhan Yesus mau melihat juga bagaimana iman para murid, bagaimana kepercayaan mereka, ya. Kalau kita lihat peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang di ayat sebelumnya itu. Nah, pada ayat sebelumnya itu mengarahkan atau mengajarkan bagaimana supaya para murid itu lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, satu peristiwa atau mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Namun kita melihat di sini bagaimana para pengikut atau para murid mereka justru degil, masih tumpul hati mereka, masih belum mengerti juga. Ya, di ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sayang sekali ya. Padahal sudah Tuhan Yesus memberikan mukjizat, sudah melakukan apapun. Ya, tapi mereka masih degil, hati mereka masih tumpul, ya, tidak mengerti apa-apa tentang Kristus. Nah, itu yang Tuhan Yesus ajarkan juga melalui peristiwa ini. Tuhan mau melihat juga iman para pengikutnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Masalah apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita lalui itu menunjukkan bagaimana kualitas iman kita tetap bertahan kepada Kristus. Yang ketiga, melalui masalah kita juga melihat adanya kuasa Tuhan Yesus. Ya. Semua orang percaya kalau saya katakan Yesus berkuasa untuk segala peristiwa. Yesus berkuasa untuk COVID ini, pasti kita katakan amin, saudara ya. Bahwa apapun yang terjadi saat ini, kita juga harus mengarahkan kepercayaan kita, pengharapan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ya, dalam kelemahan, ya, justru kuasa Tuhan menjadi nyata. Nah, saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus tetap percaya bahwa dengan masalah apapun, ataupun COVID yang sampai saat ini kita terus diperhadapkan, harapan kita, iman kita, kepercayaan kita pada kuasa Tuhan jangan sampai kendor, jangan sampai hilang, jangan sampai putus, ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, para murid ketika di tengah danau ada masalah, ada angin sakal yang mereka hadapi. Ya, angin sakal ini angin yang luar biasa yang diikutkan dengan badai, ya. Dan itu para murid, kata Tuhan Yesus, mereka kewalahan. Ya. Mereka sudah berbuat sesuatu. Ya. Mereka berusaha menggayung, namun mereka kewalahan. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Untuk itu, pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Masalah apa yang jemaat Tuhan gumulkan sampai saat ini? Ingat, Tuhan Yesus melihat. Kata di ayat yang 48 di sini, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka. Saat ini juga pasti Tuhan sedang melihat. Mungkin jemaat Tuhan sedang bergumul sesuatu. Dia pasti sedang melihat. Ya. Dan ingat, melalui itu kuasa Tuhan pasti nyata. Jika saudara mau mengalami yang namanya mujizat atau kuasa Tuhan, pasti kita alami dengan melewati berbagai pencobaan. Pasti kita mengalami dengan melewati yang namanya tantangan atau masalah hidup. Jadi jangan takut, tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Ya. Walaupun pada saat itu para murid di tengah-tengah situasi yang sulit, namun Tuhan Yesus tepat waktu datang untuk menolong mereka. Saya percaya juga bahwa sampai saat ini setiap masalah yang kita alami,
kita menantikan bahwa waktu Tuhan tepat untuk menolong setiap kita. Yang penting kita harus taat, jangan takut. Kita harus taat kepada Tuhan dan juga kepada pemerintahan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuatkan kami sehingga kami tidak menjadi takut. Dan biarlah kami juga menjadi orang yang taat, baik kepada Allah maupun kepada pemerintahan. Supaya kami juga menjadi orang bijak, bahkan juga menjadi surat Kristus untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah di hari ini. Namun saya mengajak untuk semua jemaat untuk doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan, boleh terlaksana mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian, bahkan firman yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus memeteraikannya di dalam hidup kami. Kami bersyukur juga untuk pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini bagi jemaat Tuhan di tempat pekerjaan masing-masing, di tempat pelayanan masing-masing. Kami menikmati anugerah Tuhan dan kami bersyukur semuanya itu Tuhan telah menolong kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan Yesus jawab, yang Tuhan Yesus bukakan jalan keluar bagi setiap jemaat. Bersyukur untuk setiap pemulihan, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan bagi semua jemaat. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Kalvari Tembagapura yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, setiap pelayanan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Bahkan studi anak-anak juga kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, yang masih bergumul untuk setiap hal, secara khusus dalam pekerjaan, dalam menggapai cita-cita juga, dalam menunjang studi kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, yang menolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, kami membawa di hadapan Engkau yang boleh memberkati mereka, Engkau yang boleh melawat mereka. Kami teringat dengan Saudara Joshua dalam pemulihan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang menolong. Juga Pak Herman juga, biarlah Tuhan Yesus yang menjamah, yang memberikan pemulihan. Bahkan jemaat-jemaat yang lain kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga jemaat yang lain juga yang tidak ada di Tembagapura, dimanapun mereka berada, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ada keluarga Kadini, juga keluarga dari Pak Francis Rai. Tuhan Yesus yang terus menjamah mereka, memberikan pemulihan di tengah-tengah COVID yang mereka alami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkurang dan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis di tempat ini. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang boleh memberkati juga sehingga boleh menunjang pelayanan di tempat ini. Teringat dengan Bapak Joko di masa tua dalam pelayanan, Engkau yang memberikan terus sukacita Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Allah yang memberikan hikmat dalam pelayanannya untuk kemuliaan bagi-Mu. Juga Miss Mary kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memakai hamba-Mu ini dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dan juga kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menolong bangsa dan negara kami ini, melawat setiap bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah situasi dan COVID ini. Kami hanya bersandar dan berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah setiap umat-Mu tetap dikuatkan iman mereka. Mereka tetap semakin bertumbuh di dalam pengenalan Engkau, walaupun banyak pergumulan tantangan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami teringat juga untuk jemaat Tuhan yang sedang cuti. Biarlah Engkau yang menolong mereka juga Tuhan Yesus, memelihara mereka sehingga nanti boleh pulang di tempat ini dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sediakan bagi kami. Sampai saat ini Tuhan telah memelihara. Bahkan di hari-hari, di bulan-bulan, di tahun yang akan datang, kami percaya Tuhan yang sama yang akan terus memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang berguna bagi kemuliaan-Mu saja. Dan berkati setiap jemaat juga yang telah memberikan persembahan ini. Bapa yang baik, ini doa kami, permohonan kami yang kami minta di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan pertolongan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya, penghiburan dan penyertaan kuat kuasa dari Roh Kudus kiranya dicurahkan bagi kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan yang sudah memberkati ibadah kita pada hari ini. Saya begitu percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi itu menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kita. Saya juga mengingatkan pada jemaat Tuhan untuk tidak lupa kita memberikan persembahan kita ya lewat rekening bank yang sudah tertera pada layar kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan kita masing-masing ke rekening yang sudah tertera ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita akan berjumpa lagi dalam ibadah minggu depan. Tetap semangat, tetap percaya kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.